kenapa sih nggak semua orang bisa dapat promosi gitu? Gimana menurut Coach? Coba kita tanya Coach Yung. Oke, ya kalau kita bicara mengenai janji-janji Tuhan, memang benar. Ya, di Ulangan dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Tuhan akan terus membawa engkau untuk naik bukan turun. Betul. Tapi ada tapinya nih, tapinya jika engkau benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar janji doang nih, wah pasti Tuhan promosikan, gue diam aja gitu Nggak ya. ada usahanya ya, gitu ya. Pokoknya Tuhan sudah janji, nggak begitu. Gitu. Tapi Coach penasaran gitu Coach, karena kan ada aja nih yang sikut-sikutan nih kayak tadi. Seperti di ilustrasi tadi ya. Iya, kayak di ilustrasi tadi, ataupun kayak pokoknya dia bakal menghalalkan segala cara. Pokoknya apapun dilakuin tuh buat dapetin promosinya. Terus kita-kita yang udah berjuang dengan benar, istilahnya gimana dong situasi kayak gitu? Balik lagi ya. Iya, gitu ya. makanya. Pertanyaan saya juga saya balikin nih. Apakah Tuhan pernah mengajarkan kita untuk nyikut kiri, nyikut kanan? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah, kalau bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hatimu. Ya, bekerjalah dengan rajin, diligence gitu kan ya. Bekerjalah dengan baik, dengan kerendahan hati dan lain-lain semuanya. Jadi kembali lagi, memang kalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya percaya, ya pasti Tuhan akan menopang kita dan akan memberikan promosi yang tepat kepada kita semua. Jadi kita nggak perlu takut posisi kita tuh dicuri sama yang lain nih. Iya, jalanin aja. Yang penting kan bekerja dengan baik, bekerja dengan benar kan gitu. Jadi kita harus kasih yang terbaik buat apapun yang kita kerjain, terutama di kerjaan nih, biar dapat promosi nih. Wow. Jadi kalau saya boleh simpulkan mungkin lebih bicara soal inner kita ya Coach ya, karakter kita gitu ya Coach ya. Betul, Dari betul. dalam. Kembali lagi memang semuanya harus dibentuk dari dalam. Dari dalam dulu ya. Jadi memang ada perbedaan nih, ada orang bilang, Coach mana nih antara skill atau attitude nih yang penting dalam hal ini gitu kan ya. Kalau saya melihatnya dengan pengalaman saya selama 35 tahun di marketplace, bahwa memang modal utama seseorang itu harusnya dimulai dari attitude-nya. Karena attitude itu menentukan apakah orang itu mau belajar, apakah orang itu mau bekerja keras, dan apakah orang itu mau maju. Kalau bicara skill itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Misalnya hari ini kita nggak ngerti sesuatu, tapi kalau kita punya dedikasi untuk belajar, pasti kita bisa menguasai skill tersebut. Jadi kembali lagi, modal seseorang itu dimulai dengan attitude-nya dia. Karakternya dia. Jadi kalau dia punya karakter yang baik, dia punya attitude yang baik, ya, saya yakin bahwa orang ini bisa berhasil. Atau dari kacamata misalnya kalau saya sebagai bos gitu ya, orang yang punya karakter yang baik, orang yang punya attitude yang baik itu bisa dibentuk. Tapi orang yang punya skill tapi attitude-nya jelek ya, contohnya gitu. Ya mungkin Prima misalnya, wah jago banget gitu ya. Wah tapi kerjaannya mulutnya kayak ember misalnya gitu ya. Ngomongin orang, kalau ngomong nyakitin orang, jatuhin orang gitu. Saya nggak appreciate orang seperti itu. Ya boleh pinter tapi sisi ini kalau buruk ya, dia tidak akan membawa suasana yang baik terhadap lingkungan kerjanya. Tapi kalau orang sini punya karakter yang baik, ininya bisa dilatih. Ya, sisi skillnya bisa dibentuk, dilatih, diajarin. Nah, kalau orang ini punya karakter yang baik dan mau belajar, jadi